atau siapa saja. Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silahkan tentukan waktunya kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Saya tantang siapapun yang ingin melawan saya, debat 3 hari 3 malam, saya ladenin tantangannya. Saya datang ke Banten, saudara, saat itu. Begitu saya datang ke Banten, orangnya kabur, unyil. Dulu udah diakui oleh para ulama. Al-Imamul Janadi udah ngakui, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal ngakui, Al-Yafi'i ngakui, saudara. Kemudian Al-Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqtul Fakhir ngakui, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Al-Khatib Abdurrahman Al-Khatib ngakui, saudara. Kemudian juga Al-Imam As-Sakhawi, ulama-ulama besar, Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Syarqawi, Al-Imam Bakri Syatok pengarang I'anatul Talibin, Murtada Zabidi pengarang syarah daripada Ihya Ulumuddin, juga Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajrid Shoreh Mukhtasar Sahih Bukhari. Saya ngumpulkan, Pak Bu, itu pengakuan tentang nasab Pahlawi atau pengakuan terhadap status mereka sebagai Sadah, sebagai Ashraf, sebagai Husaini. Itu saya ngumpulkan gak kurang dari 100 referensi dari luar Pahlawi. Itu ulama-ulama besar dari dulu, saudara, gak ada masalah. Tahu-tahu setelah 1000 tahun Pahlawi, saudara, datang ada satu orang mengaku apa? Oh, ini Ubaidillah bukan anaknya Ahmad, berarti Pahlawi bukan cucunya Nabi, saudara. Makoli, ya jelas ya, saudara. Terus apa dia katakan? Walaupun seluruh dunia mengatakan Pahlawi adalah cucu Nabi, saya tidak akan mengatakan demikian, saudara. Wah, siapa yang butuh pengakuan lo? Jelas atau tidak? Faham? At-ta'nu fil ansab, kata Nabi, termasuk perbuatan kufar adalah menyerang nasab orang lain. Kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya Taisir, Al-Imam Munawi mengatakan maksudnya apa? Adalah al-qadah fi fi nasabin thabata bi zahiri syara'. Ya, nasab yang secara zahir syariat udah sah, menurut ulama udah sah, menurut ilmu fikih udah sah, secara zahir syariat emang dia anaknya dia keturunannya dia, secara zahir syariat udah selesai, itu udah final. Tahu-tahu dibilang oh bukan, dita'an. Itu kata Nabi, ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk amalnya kufar. Bahkan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir ngasih contoh, ya misalkan ada orang keturunannya fulan, udah sepakat tuh ulama-ulama semuanya menyatakan iya. Tahu-tahu ada orang datang menyatakan oh itu bukan. Apa kata Rasulullah? Ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk min amalil kufar, min khisalil kufar. Nah, makanya belakangan ini lagi rame ada satu orang, ya saya sebutlah nasabnya Ba'alawi, Sada ala para habaib. Ya, ada orang yang rame gembar-gembor. Ya, saya bicara ini bukan untuk bela diri, lah. Buat apa, saudara? Kita para Sada ala Ba'alawi nggak butuh pengakuan dari dia, karena pengakuan itu datangnya udah dari para ulama-ulama besar. Semenjak ratusan tahun yang lalu udah selesai, saudara. Tapi kita kesian kalau sampai ini dilempar ke orang awam yang nggak ngerti, ikut-ikutan, akhirnya jatuh dalam dosa at-ta'nu fil ansab. Na'udzubillah min dalik, saudara. Itu nasab secara zahir syariah dari dulu udah diakui oleh para ulama. Al-Imamul Janadi udah ngakui, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal ngakui, Al-Yafi'i ngakui, saudara. Kemudian Al-Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqtul Fakhir ngakui, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Al-Khatib Abdurrahman Al-Khatib ngakui, saudara. Kemudian juga Al-Imam As-Sakhawi, ulama-ulama besar, Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Syarqawi, Al-Imam Bakri Syatok pengarang I'anatul Talibin, Murtada Zabidi pengarang syarah daripada Ihya Ulumuddin, juga Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajrid Shoreh Mukhtasar Sahih Bukhari. Saya ngumpulkan, Pak Bu, itu pengakuan tentang nasab Pahlawi atau pengakuan terhadap status mereka sebagai Sadah, sebagai Ashraf, sebagai Husaini. Itu saya ngumpulkan gak kurang dari 100 referensi dari luar Pahlawi. Itu ulama-ulama besar dari dulu, saudara, gak ada masalah. Tahu-tahu setelah 1000 tahun Pahlawi, saudara, datang ada satu orang mengaku apa? Oh, ini Ubaidillah bukan anaknya Ahmad, berarti Pahlawi bukan cucunya Nabi, saudara. Makoli, ya jelas ya, saudara. Terus apa dia katakan?
walaupun seluruh dunia mengatakan bahwa Alawi adalah cucu Nabi, saya tidak akan mengatakan demikian, saudara. Wah, siapa yang butuh pengakuan lo? Jelas atau tidak? Faham? Saya tantang siapapun yang ingin melawan saya, debat 3 hari 3 malam, saya ladenin tantangannya. Saya datang ke Banten, saudara, saat itu. Begitu saya datang ke Banten, orangnya kabur. Unyil. Jelas atau tidak? Hati-hati saudara, hati-hati, jangan main-main. Ini urusan ta'an fi nasab. Rasulullah ancam urusan ta'an fi nasab. Saya nggak peduli saudara. Bagi saya tadi, nasab tanpa ilmu dan amal mulia hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bela diri lah. Hasya wa kalla. Pengakuan datang daripada ulama. Yang nggak ngakuin cuma iman. Menurut standarnya ulama sah. Menurut standar ilmu nasab sah. Bahkan menurut Nabhani, gurunya Ki Hasyim Asy'ari, itu mengatakan as-sahhu ahlul baiti nasaban. Ahlul bait yang paling nasabnya paling sah. Itu menurut ulama. Menurut standarnya ulama sah. Menurut standar syariat sah, menurut standar nasab sah. Yang nggak sah menurut standar iman, sabodo teing, nggak ada urusan, saudara. Tapi yang saya pikirkan, jangan sampai umat ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Orang awam nggak ngerti, ikut-ikutan dosa ta'an fin nasab, saudara. Na'udzubillah min dalik. Dan juga yang kita perlu khawatirkan apa? Ini ada agenda adu domba, saudara. Ada agenda adu domba. Ini judi makin merajalela di mana-mana. Minuman keras merajalela di mana-mana, narkoba merajalela, korupsi banyak, saudara. Rakyat banyak makin susah, pengangguran makin banyak, saudara. Kok tahu-tahu malah ngeributkan ini? Habaib dan kiai yang dari dulu berdampingan, yang dari dulu bergandengan, saudara, saling menghormati, saling takzim satu sama lain, tahu-tahu sekarang dibenturkan, diadu domba dengan narasi-narasi rasis. Di mana Bhinneka Tunggal Ikanya, saudara? Di mana persatuan Indonesianya, saudara? Ini yang mengadu domba ini tujuannya supaya apa? Supaya habaib kiai ribut. Kalau habaib sama kiai udah ribut, udah lupa, nggak bicara lagi soal korupsi, nggak bicara lagi soal kedoliman, nggak bicara lagi soal narkoba, nggak bicara lagi soal judi, nggak bicara lagi soal minuman keras, nggak peduli lagi umat sholat apa enggak, saudara. Siapa yang menang? Setan yang menang ujung-ujungnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jawab yang kompak, semuanya. Kira-kira kalau habaib kiai diadu domba, terima atau tidak? Jawab yang kompak. Kiai habaib diadu domba, terima atau tidak? Kiai habaib dibentur-benturkan, terima atau tidak? Kalau ada yang mau menghancurkan kita dengan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu. Setuju? Setuju? Kalau ada yang mau mengacak-acak umat dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi, saudara. Setuju? Kalau ada yang mau ngadu domba kita, yang ngacak-acak kita dengan politik perpecahan, maka kita lawan dengan politik persatuan, saudara. Setuju? Setuju? Masyarakat Cirebon jawab semuanya, siap bersatu, siap bersatu, siap berada di barisan para kiai, siap berada di barisan para ajangan, siap berada di barisan para habaib, siap berada di barisan para ulama, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Semua Cirebon angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah, ini baru pulang haji naik darah saya gara-gara mama gupron sini. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Jadi dengan semangat tahun baru Islam ini, kita tinggalkan sama-sama maksiat, kita sama-sama melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, ya, sebelum nanti kita baca zikrul jalalah, kita sama-sama bacakan Fatihah. Kami sebagai santri-santri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, saya alumni Dalwa, Buya Yahya alumni Dalwa, Habib Quraisy alumni Dalwa, Habib Mikdad alumni Dalwa, saudara, ya, Habib Hasan Al-Jufri guru kami alumni Dalwa. Darul Lughah wa Da'wah kemarin kami semua berduka karena kami baru ditinggalkan ibunda kami Al-Hubabah Al-Waliyah As-Salihah Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan. Beliau perempuan solehah, ibu-ibu sekalian. Ya, ini perempuan yang udah langka di akhir zaman. Beliau istri dari Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah Da'wah Raci Bangil. Ya, Buya Yahya, Habib Quraisy, Habib Hasan Jufri, Habib Mikdad, saya ini alumni-alumninya semua. Saudara, pendiri pesantren Habib Hasan Baharun. Istrinya nih Hubabah Khadijah baru meninggal dunia.
Hubabah Khadijah ini perempuan soleha, Bu. Ya, dari balik sampai meninggal umur 76 atau 77 gitu. Dari balik sampai meninggal tidak pernah ketinggalan tahajud. Setiap malam bangun jam 2 dari balik. Bangun jam 2, tahajud, baca Quran sampai subuh berjamaah, lanjut zikir, lanjut baca Quran lagi, ibadah sampai jam 8 pagi setiap hari. Apapun keadaannya, dimanapun, mau sehat mau sakit, istiqomahnya nggak ditinggalkan, saudara. Setiap hari. Itu belum zikir-zikir di waktu yang lain ya, itu baru dari waktu tahajud sampai jam 8-nya. 3 hari sekali, Bu, khatam Al-Quran. Bu, ada di sini yang begitu? Banyak, mudah-mudahan insya Allah. 3 hari sekali khatam Al-Quran, ini udah langka yang seperti ini, saudara. Beliau, ini yang lebih hebat lagi deh. 27 tahun mendampingi suaminya. Itu guru kami Habib Segaf sampai sumpah. 27 tahun mendampingi suaminya, tidak pernah sekalipun membantah suaminya, saudara. 27 tahun. Bu, Pak, ada di sini 27 tahun yang nggak bantah suami? 27 menit ada, Bu, ya. Tapi insya Allah di sini istri-istri solehah semua. 27 tahun tidak pernah berantem sama suami, saudara. Suaminya orang soleh juga, Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Hartanya semua dihabisi buat bangun pesantren. Dapat warisan dari orang tuanya zaman tahun 80-an, warisan 8 juta. Tahun 80-an 8 juta itu besar sekali. Itu langsung nggak pakai banyak ngomong dikasih ke suaminya untuk bangun pesantren. Sekarang di Dalwa santri yang netep saja nggak kurang dari 15.000 santri yang netep, belum alumni. Iya, sampai emasnya itu semua dijual buat nutupi utang pesantren. Sampai waktu mau ketemu mertuanya tuh karena takut ditanya emasnya di mana, sampai pakai gelang imitasi, saudara. Emasnya dijual untuk bantu pesantren. Habis semua hartanya, saudara, dipakai buat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini hataman 7 hari, tahlil 7 hari. Saya lihat tadi yang hadir, Masya Allah, nggak kurang dari 20.000 orang yang hadir, saudara. Tahlil, tiap hari tahlilnya lautan manusia. Perempuan solehah. Maka mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya insya Allah. Hubabah Khadijah, yang disebut Khadijah tu zamaniha, ya, sebagai Khadijah zamannya. Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hindwan radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka kita bacakan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yu'id alaina min barakatiha wa asrariha wa anwariha fid din wal akhirah. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan keberkahan beliau dan keberkahan Sayyidina Khadijatul Kubra, mudah-mudahan perempuan-perempuan di sini jadi perempuan-perempuan salehah. Anak-anak perempuan jadi anak-anak perempuan salehah. Semuanya perempuan di sini jadi perempuan-perempuan ahli surga. Begitu juga laki-laki di sini jadi laki-laki ahli surga semuanya.